Cerita ini saya dapat dari seseorang yang pernah bekerja di dunia hiburan malam. Ia tidak mau namanya disebutkan. Katanya, tidak semua orang yang naik panggung benar-benar turun sebagai manusia yang sama. Ini bukan cerita tentang biduan terkenal. Ini cerita tentang nama yang dipakai dan jiwa yang ditinggalkan. Dengarkan sampai selesai. Karena kalau kamu berhenti di tengah, mungkin itu bukan kemauanmu sendiri. Kalau cerita ini terasa dekat, mungkin karena memang pernah terjadi. Klik subscribe, supaya kisah-kisah yang tidak ingin diingat tetap bisa diceritakan kembali. Jangan lupa like dan tulis pendapatmu di komentar. Tapi kalau setelah menonton ini, kamu merasa ada yang memperhatikan dari balik layar, mungkin cerita ini belum benar-benar selesai. Tidak semua orang merantau untuk mencari hidup yang lebih baik. Sebagian hanya ingin diakui. Adela dan Monica tumbuh dari kampung yang sama. Rumah mereka hanya dipisahkan satu pematang sawah dan satu pohon nangka tua yang sudah lama mati. Sejak kecil, suara mereka sering terdengar bersahutan di sore hari. Bernyanyi tanpa mikrofon, tanpa panggung, tanpa penonton. Tapi sejak awal, orang-orang sudah tahu, suara Adela selalu lebih didengar. Jika ada hajatan, nama Adela disebut dulu. Jika ada panggung kecil, Adela berdiri di depan. Jika ada pujian, Adela yang dipeluk. Monica selalu ada di sampingnya, tersenyum, bertepuk tangan, dan menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan. Saat mereka memutuskan merantau ke kota, semua terlihat adil. Dua sahabat, dua koper lusuh, dua mimpi yang katanya sama. Menjadi biduan, terkenal, punya uang, pulang ke kampung dengan kepala tegak. Tapi kota tidak pernah adil pada semua orang. Adela cepat dikenal. Suaranya kuat, wajahnya mudah diingat. Panggung ke panggung mulai memanggil namanya. Sedangkan Monica selalu menyanyi setelah Adela, atau sebelum, di jam sepi, dengan bayaran yang bahkan sering dipotong alasan kurang ramai. Monica tidak bodoh. Ia tahu ia bisa bernyanyi. Ia tahu suaranya tidak kalah. Yang ia tidak tahu, apa yang kurang dari dirinya. Setiap malam, Monica mendengar suara Adela pulang larut, tertawa, membawa amplop tebal, membeli barang-barang baru. Sedangkan Monica menghitung receh, menunda makan, dan mulai berbicara sendiri di depan cermin. Kenapa bukan aku? Apa aku kurang cantik? Atau aku kurang berani? Cermin tidak pernah menjawab. Tapi malam itu, Monica merasa pantulannya tersenyum sedikit lebih lama dari biasanya. Suatu malam, setelah pulang dari panggung yang hampir kosong, Monica duduk di tepi ranjang sambil menangis tanpa suara. Lalu ia teringat satu nama. Nama yang dulu sering disebut orang-orang kampung dengan nada berbisik. Nama yang selalu diikuti kata, "Jangan macam-macam." Seorang dukun tua di pinggir kota. Katanya bisa mengangkat pamor. Bisa membuat orang disukai, asal siap membayar harga yang tidak semua orang kuat menanggungnya. Monica tidak berpikir panjang, karena saat iri sudah tumbuh. Akal sehat biasanya mati lebih dulu. Malam itu, Monica berangkat sendiri. Ia tidak bilang Adela, tidak pamit, tidak menoleh saat melangkah. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, kalau ia menoleh sekali saja, ia mungkin tidak akan sanggup melanjutkan. Dan disitulah, jalan hidup mereka mulai berpisah. Bukan karena bakat, bukan karena suara, tapi karena pilihan yang tidak bisa ditarik kembali. Dan Monica belum tahu satu hal. Apapun yang membuatmu naik dengan cepat, biasanya akan menagih bayaran, dengan cara yang paling kejam. Monica tidak pernah ingat dengan jelas bagaimana ia bisa sampai ke tempat itu. Gang kecil yang ia lewati terasa terlalu panjang. Lampu-lampu jalan menyala setengah. Sebagian mati, sebagian berkedip seperti kelelahan menahan malam. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah tua. Catnya mengelupas. Pintunya setengah terbuka. Dan bau kemenyan bercampur tanah basah, tercium bahkan sebelum Monica melangkah masuk. Tidak ada papan nama. Tidak ada penanda. Tapi Monica tahu, inilah tempat yang ia cari.
Di dalam rumah itu, seorang lelaki tua duduk membelakangi pintu. Rambutnya putih, panjang, diikat asal. Punggungnya membungkuk, tapi suaranya terlalu kuat untuk usia setua itu. "Kamu datang bukan karena miskin," katanya tanpa menoleh. "Kamu datang karena kalah." Monica terdiam. Kalimat itu menampar lebih keras dari makian siapapun. "Aku cuma mau dikenal," suara Monica bergetar. "Aku mau orang lihat aku, dengar aku." Lelaki itu tertawa pendek. Bukan tawa senang. Lebih seperti suara kayu patah. "Kalau hanya ingin dikenal," katanya pelan, "kamu bisa kerja lebih keras. Tapi kalau ingin dipuja, itu urusannya lain." Monica duduk di lantai tanpa diminta. Di hadapannya, dukun itu akhirnya menoleh. Matanya hitam pekat. Tidak ada kilau. Tidak ada pantulan cahaya. "Susuk," katanya singkat. "Bukan sekedar hiasan. Ini perjanjian." Monica mengangguk cepat. Ia tidak bertanya lebih jauh. Dan disitulah kesalahannya dimulai. Ritual dilakukan malam itu juga. Monica diminta membuka rambut, menanggalkan alas kaki, dan menelan sesuatu yang pahit, dingin, dan terasa seperti besi berkarat. "Jangan muntah," kata dukun itu. "Kalau keluar sebelum waktunya, yang ikut keluar bukan cuma susuk." Jarum tipis berkilat muncul dari balik kain hitam. Satu ditanam di bawah lidah, satu di pipi kiri, satu lagi di dada. Monica menggigit kain untuk menahan jerit. Saat jarum terakhir masuk, ia mendengar suara, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Suara perempuan lain, berbisik lirih. "Sekarang giliranmu." Ritual selesai menjelang subuh. Dukun itu memberikan satu peringatan. "Pantanganmu sederhana," katanya. "Jangan menolak panggilan. Jangan menolak sentuhan. Dan jangan merasa lebih suci dari apa yang kamu dapat." Monica mengangguk lagi. Kali ini lebih pelan. Ia terlalu fokus pada satu hal. Dadanya terasa hangat, ringan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa diinginkan, bahkan sebelum orang melihatnya. Perubahan datang cepat. Terlalu cepat. Dalam 2 minggu, nama Monica mulai disebut-sebut. Panggung yang dulu sepi kini penuh. Tatapan penonton melekat, bahkan sebelum ia bernyanyi. Ia tidak perlu memanggil. Orang-orang mendekat sendiri. Sentuhan tangan yang terlalu lama. Pandangan mata yang terlalu dalam. Dan setiap malam, setelah pulang, Monica mendapati bekas biru samar di tubuhnya. Seperti jejak jari. Della mulai curiga. "Kamu beda," katanya suatu malam. "Suaramu lebih hidup, tapi matamu capek." Monica tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia latih. "Aku cuma akhirnya dapat giliran," jawabnya pelan. Tapi di cermin kamar mandi, pantulan Monica tidak ikut tersenyum. Pantulan itu hanya menatapnya lama, lalu berbisik tanpa suara. "Belum lunas." Malam itu, Monica terbangun dengan nafas tersengal. Ada rasa dingin menjalar dari dada ke tenggorokan. Dan di sela kesadarannya, ia mendengar suara yang sama seperti saat ritual. "Tenar itu milikmu, tapi tubuhmu bukan." Monica menutup mata. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya ia bayar? Dan kapan penagihnya datang? Popularitas Monica naik terlalu cepat untuk ukuran dunia hiburan yang kejam. Dalam hitungan minggu, namanya terpampang di spanduk-spanduk panggung. Nomornya disimpan banyak orang. Dan setiap malam, selalu ada yang meminta Monica tampil lebih lama. Bukan karena suaranya, bukan karena lagunya, tapi karena orang tidak bisa berhenti menatapnya. Monica merasakannya. Tatapan itu seperti tangan-tangan tak terlihat yang menyentuh kulitnya. Menarik, menekan, menuntut. Setiap selesai bernyanyi, dadanya berdebar terlalu keras. Keringatnya dingin. Dan lidahnya sering terasa kebas, seperti ada benda asing yang ingin keluar. Namun ia tetap tersenyum. Karena panggung tidak peduli pada rasa sakit. Panggung hanya ingin hiburan. Adela mulai sering diam. Ia melihat perubahan itu dari jarak dekat. Monica tidak lagi makan dengan lahap. Tidurnya gelisah.
Dan setiap kali bercermin, Monica selalu memalingkan wajah terlalu cepat. "Kamu kenapa nggak pernah nyanyi santai lagi?" tanya Adela suatu sore. "Kayak kamu dikejar sesuatu." Monica tertawa pendek. "Kalau aku berhenti," katanya pelan, "aku takut semuanya diambil lagi." Adela tidak mengerti maksudnya. Tapi ia melihat satu hal yang membuat dadanya tidak enak. Bayangan Monica di dinding bergerak sedikit lebih lambat. Malam itu, mereka tampil di panggung besar. Lampu sorot panas. Penonton padat, suasana riuh. Monica melangkah ke tengah panggung dengan gaun merah yang terasa terlalu ketat di dadanya. Saat musik dimulai, tepuk tangan meledak. Namun di bait kedua, Monica tersendat. Nafasnya tersengal. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Ia tetap bernyanyi, tapi suaranya berubah. Bukan fals, bukan sumbang. Lebih rendah, lebih berat. Seolah ada suara lain yang ikut keluar bersamanya. Penonton justru bersorak lebih keras. Mereka menyukainya. Di balik panggung, Adela merinding. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Di belakang Monica, tepat di area gelap panggung, Ada bayangan berdiri, bentuknya samar, ramping. rambut panjang menjuntai. Bayangan itu menempel di punggung Monica, seolah bernyanyi melalui tubuhnya. Adela ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Karena saat bayangan itu menoleh, ia menatap Adela dan tersenyum. Monica jatuh pingsan di akhir lagu. Lampu mati. Musik berhenti, keributan pecah. Saat Monica dibawa ke ruang ganti, darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Di wastafel, ia muntah sesuatu yang berkilau, tapi kembali masuk ke tenggorokannya, seolah ditarik paksa dari dalam. Dokter panggung bilang kelelahan, tapi Monica tahu. Malam itu, di kamar, ia terbangun oleh rasa dingin yang menusuk dada. Di cermin, pantulannya tidak lagi sendirian. Ada sosok perempuan berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya mirip Monica. Tapi matanya kosong. "Kamu menikmati ini," kata sosok itu tanpa membuka mulut. "Sekarang giliran kami menikmati kamu." Monica menangis. Untuk pertama kalinya sejak ritual. Keesokan harinya, Monica ingin berhenti tampil. Tapi ponselnya berdering tanpa henti. Panggilan masuk. Pesan. Janji manggung. Dan setiap kali ia menolak satu, dadanya terasa seperti ditusuk dari dalam. Ia ingat kata dukun itu. Jangan menolak panggilan. Monica menggigil. Karena ia sadar, yang memanggil bukan lagi manusia. Sementara itu, Adela mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di atas panggung sendirian. Penonton tidak memiliki wajah. Dan di barisan depan, Monica duduk menunduk, dengan dada berlubang. Dari lubang itu, sesuatu bernyanyi. Monica duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Popularitas yang ia kejar akhirnya ia dapatkan. Tapi kini ia tahu kebenaran paling pahit. Ia tidak lagi naik ke panggung untuk bernyanyi. Ia naik untuk dipakai. Monica akhirnya mencoba berhenti. Bukan berhenti bernyanyi, tapi berhenti menuruti. Pagi itu, ia mematikan ponselnya. Tidak membaca pesan. Tidak menjawab panggilan. Ia ingin satu hari saja menjadi manusia biasa. Satu hari tanpa panggung. Tanpa sorot lampu. Tanpa tatapan yang terasa seperti milik orang lain. Namun tubuhnya menolak. Baru 2 jam ponsel itu mati. Monica merasakan dadanya panas. Lalu dingin. Lalu sakit. Rasa nyeri itu menjalar dari dada ke tenggorokan. Seperti ada sesuatu yang mencakar dari dalam. Meminta keluar. Monica jatuh terduduk di lantai kamar. Nafasnya terengah. Keringat dingin membasahi punggung. Dan di tengah rasa sakit itu, ia mendengar suara pelan. Bukan di telinga, tapi di tulang kepalanya. Kamu janji. Adela menemukannya siang itu. Monica tergeletak lemas di kamar. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan. Kita ke rumah sakit, kata Adela panik. Monica menggeleng pelan. Kalau aku pergi, aku harus tampil, bisiknya. Kalau aku tampil, aku nggak kuat. Adela memegang tangannya dingin.
terlalu dingin untuk orang hidup. Dan saat itu Adela melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Di dada Monica, tepat di balik kain tipis, ada tonjolan kecil, seperti benda logam yang ingin menembus kulit. Malam itu, Monica nekat. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulannya yang semakin asing. "Aku mau berhenti," katanya keras. "Aku nggak mau lagi." Pantulan itu tidak menjawab. Namun lampu kamar berkedip. Udara berubah berat. Dan dari cermin, pantulan Monica tersenyum perlahan. Senyum yang tidak pernah ia latih. "Kamu mau berhenti?" Suara itu terdengar. "Tapi tubuhmu sudah kami pakai." Cermin, retak, Monica menjerit. Ia terjatuh ke lantai sambil memegangi dada. Rasa sakit kali ini lebih kejam. Ia merasakan sesuatu bergerak, menekan dari dalam tulang. Dan saat itu, ia muntah darah. Bukan banyak, tapi cukup untuk membuat lantai kamar ternoda. Adela yang mendengar jeritan berlari masuk. Ia melihat Monica terkapar. Dan di antara darah itu, ada kilatan kecil. Satu susuk keluar dari mulut Monica, jatuh ke lantai dengan bunyi logam yang pelan, tapi terasa sangat keras. Begitu susuk itu keluar, Monica menjerit lebih keras. Bukan karena lega, tapi karena sesuatu ikut keluar bersamanya. Adela melihatnya. Bayangan hitam merangkak dari dada Monica. Bentuknya tidak utuh, seperti asap yang dipaksa menjadi tubuh. Bayangan itu menoleh ke arah Adela, dan berkata dengan suara yang tidak berasal dari satu mulut, "Kalau dia berhenti, kami ambil yang dekat." Bayangan itu masuk kembali ke tubuh Monica, dan Monica pingsan. Monica selamat malam itu. Tapi sejak kejadian itu, ia tidak pernah sama lagi. Suaranya masih bagus, bahkan lebih disukai orang. Tapi setiap selesai bernyanyi, ia tidak ingat apapun. Ia sering menangis tanpa tahu sebabnya. Sering tertawa di waktu yang salah. Dan yang paling menakutkan, ia mulai memanggil Adela dengan nama lain. Nama yang tidak pernah dikenal Adela. Adela akhirnya mencari tahu. Ia pulang ke kampung, menemui orang-orang tua, bertanya tentang susuk, tentang pamor, tentang perjanjian yang dibayar dengan tubuh. Dan disitulah ia mendengar kalimat yang membuat kakinya lemas. Kalau susuk sudah menyatu, yang bisa dilepas bukan susuknya, tapi orangnya. Malam itu, Adela menatap Monica yang tertidur gelisah. Monica mengigau pelan. "Jangan ambil aku. Ambil yang lain aja." Adela menangis dalam diam. Karena untuk pertama kalinya ia sadar. Persaingan ini tidak lagi tentang siapa yang terkenal. Ini tentang siapa yang akan dikorbankan lebih dulu. Dukun itu masih sama. Rumah kayunya masih berdiri di pinggir hutan. Lantainya masih lembab. Dan bau kemenyan masih menempel di udara seperti nafas yang tidak pernah pergi. Tapi saat Adela masuk, ia merasa rumah itu lebih sempit. Seakan-akan dindingnya mendekat. "Kamu datang bukan untuk pasang," kata si dukun pelan, "tapi untuk menebus." Adela duduk dengan tangan gemetar. "Dia temanku," katanya. "Kalau bisa dihentikan, aku mau." Dukun itu tertawa kecil. Bukan tawa senang. Tawa orang yang sudah terlalu sering melihat penyesalan. "Susuk itu bukan perhiasan," katanya. "Itu undangan." Adela diberi pilihan. Bukan pilihan yang adil. Bukan pilihan yang manusiawi. "Kalau mau Monica dilepaskan," kata dukun itu, "harus ada pengganti." Adela menelan ludah. "Pengganti? Apa?" Dukun itu menatap Adela lama, lalu menunjuk ke arah dada Adela. "Pengganti yang dekat, yang sering berdiri di sampingnya, yang pamornya sudah kami cium dari jauh." Adela mundur. "Aku nggak pasang apa-apa," katanya cepat. Dukun itu mengangguk pelan. "Itu justru lebih mahal." Malam itu, Adela pulang dengan kepala penuh suara. Setiap langkah terasa berat. Seakan tanah ingin menahan kakinya. Ia teringat semua panggung, semua tepuk tangan, semua orang yang meneriakkan namanya. Ia teringat Monica yang dulu, yang bernyanyi sambil tertawa, yang bermimpi tanpa iri. Dan sekarang, Monica bernyanyi seperti boneka yang dipinjamkan suara. Di kontrakan,
Monica sedang duduk diam. Matanya kosong, tangannya mencengkeram lutut. Aku mimpi, kata Monica pelan. Mereka bilang, waktuku tinggal sedikit. Adala menahan tangis. Mereka siapa? Tanyanya. Monica menoleh perlahan. Yang nonton aku dari dalam. Malam itu mereka tampil bersama. Satu panggung, satu lampu, dua suara yang sama-sama merdu. Tapi hanya satu yang benar-benar hidup. Saat Monica bernyanyi, lampu berkedip. Beberapa penonton merasa merinding tanpa tahu kenapa. Dan Adela merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Bukan manusia, tidak menyentuh, tapi berat. Seolah ada mata yang menempel di punggungnya. Di tengah lagu terakhir, Monica tiba-tiba berhenti. Ia menatap ke arah Adela dan tersenyum. Bukan senyum Monica. Akhirnya kamu datang, katanya. Tapi suaranya berlapis. Seperti beberapa orang bicara bersamaan. Penonton mengira itu bagian dari pertunjukan. Adala membeku. Sekarang giliranmu memilih. Suara itu berbisik. Dia atau kamu. Monica jatuh pingsan di atas panggung. Lampu mati. Suara teriakan. Adela memeluk tubuh Monica yang dingin. Dan di telinganya, ia mendengar bisikan yang sama seperti dulu didengar Monica. Satu panggung. Satu jiwa. Tidak bisa berdua. Keesokan harinya, Monica tidak bangun. Bukan mati. Masih bernafas. Tapi kosong. Dokter bilang, kelelahan. Orang-orang bilang, kesurupan. dukun bilang, Waktumu hampir habis memilih. Adela berdiri sendiri di kamar mandi. menatap cermin. Dan untuk pertama kalinya, pantulannya tidak menirukan geraknya. Pantulan itu tersenyum duluan. Kamu pikir cuma dia yang kami incar. Dari awal, yang kami mau itu kamu. Cermin berembun. Dan di balik embun itu, Adela melihat kilatan kecil di dadanya sendiri. Belum menembus kulit, tapi sudah ada. Monica masih hidup. Itu yang dikatakan dokter. Itu yang dikatakan semua orang. Tapi bagi Adela, Monica sudah lama pergi. Tubuhnya bernafas. Dadanya naik turun perlahan. Tapi matanya tidak pernah lagi fokus. Seperti rumah yang lampunya menyala. Namun penghuninya sudah pindah. Sejak malam itu, Adela mulai berubah. Bukan secara kasat mata. Bukan luka. Bukan sakit. Tapi sesuatu di dalam dirinya terasa penuh. Saat ia bernyanyi, suaranya terasa lebih berat. Lebih dalam. Lebih menggema. Dan anehnya, semakin ia merasa tidak nyaman, semakin penonton terpikat. Komentar berdatangan. Sekarang auranya beda, lebih hidup. Merinding dengarnya. Adela membaca semua itu dengan tangan gemetar. Karena ia tahu, itu bukan dirinya. Suatu malam, setelah manggung, Adela muntah di belakang panggung. Bukan karena lelah. Bukan karena sakit perut. Yang keluar dari mulutnya bukan hanya cairan, tapi rambut hitam panjang, basah dan lengket. Ia menjerit. Tapi suara itu seperti tertelan udara. Saat ia menatap wastafel, di antara muntahan itu, terlihat kilatan kecil seperti logam. Tapi saat ia sentuh, semuanya lenyap. Seakan tak pernah ada. Adela kembali ke dukun itu. Tanpa rencana. Tanpa keberanian. Hanya sisa harapan. Kamu bilang aku pengganti, katanya dengan suara retak. Kenapa aku mulai berubah? Dukun itu mengangguk pelan. Karena kamu sudah setuju, katanya. Aku belum bilang apa-apa. Kamu tetap bernyanyi. Kamu tetap naik panggung. Kamu tetap menikmati sorakannya. Dukun itu mendekat. Susuk tidak selalu ditanam lewat jarum. Ada yang masuk lewat keinginan. Adela terjiak. Ia teringat malam-malam saat ia berkata dalam hati, kalau saja aku bisa lebih bersinar. Kalau saja aku bisa bertahan. Kalau saja aku tidak tenggelam bersama Monica. Dan rupanya, itu sudah cukup. Sementara itu, Monica mulai bergerak. Bukan bangun. Bukan sadar. Ia berjalan di malam hari. Tanpa suara. Tetangga melihatnya berdiri di depan cermin kosong.
menyanyi tanpa suara. Ada yang melihat ia berbicara sendiri. Dan setiap kali ia selesai, di kaca jendela muncul bekas tangan kecil. Bukan tangan Monica. Adela mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di panggung tanpa penonton. Lampu menyala terang. Di kursi penonton, duduk sosok-sosok hitam, tanpa wajah. Dan di tengah panggung, Monica berdiri membelakanginya. "Kamu nggak sadar," kata Monica dalam mimpi itu. "Aku cuma jalan duluan." Saat Monica menoleh, mulutnya penuh paku kecil. Puncaknya terjadi saat kontrak baru datang. Konser besar. Honor tertinggi yang pernah Adela terima. Namun di halaman terakhir kontrak itu, ada satu kalimat kecil yang membuat jantungnya berhenti. Penampilan bersifat eksklusif. Tidak dapat digantikan. Sampai selesai. Adela tahu arti kata selesai itu. Bukan soal waktu. Malam sebelum konser, Adela mendengar suara ketukan dari dalam dadanya sendiri. Pelan, teratur. Seperti seseorang mengetuk dari balik kulit. Ia membuka bajunya. Menatap dadanya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan kecil di bawah kulit. Bergerak. Menyesuaikan nafasnya. Di kamar sebelah, Monica duduk tegak di ranjang. Matanya akhirnya fokus. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya setelah berminggu-minggu. "Sekarang kamu ngerti rasanya." Lampu mati. Dan di kegelapan, dua suara tertawa bersamaan. Bukan suara manusia. Sejak malam itu, Adela tidak pernah benar-benar tidur. Jika ia memejamkan mata, ia terbangun dalam hitungan detik. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya mengetuk meja. Kakinya mengikuti irama yang tidak ia dengar. Bibirnya komat kamit menyanyikan lagu yang belum pernah ia hafal. Seolah ada latihan. Tanpa izinnya, hari konser semakin dekat. Poster wajah Adela terpampang di mana-mana. Senyumnya lebar. Matanya berbinar. Namun setiap kali ia menatap poster itu, ia merasa sedang melihat orang lain. Ada sesuatu di sorot matanya. Terlalu tajam. Terlalu lapar. Monica kini sering berdiri di sudut ruangan. Tidak berbicara. Tidak bergerak. Hanya menatap. Kadang ia tersenyum kecil. Kadang air matanya menetes tanpa suara. Saat Adela bertanya, Monica hanya berkata pelan, "Dulu, aku juga merasa begitu." Monica mulai ingat semuanya. Tentang susuk yang dimasukkan satu persatu. Tentang janji yang tidak pernah diucapkan dengan mulut, tapi disetujui dengan keinginan terdalam. "Aku kira aku cuma numpang pamor," katanya. "Ternyata, aku nyiapin tempat." Adela tidak menjawab. Karena saat itu, ia merasakan denyut di tenggorokannya. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Setiap kali ia bernyanyi, malam geladi bersih tiba. Lampu panggung menyala. Musik diputar. Dan tanpa aba-aba, Adela naik ke atas panggung. Langkahnya ringan. Terlalu ringan. Ia bernyanyi. Suaranya sempurna. Lebih sempurna dari sebelumnya. Namun kru mulai saling pandang. Karena saat Adela bernyanyi, bayangan di belakangnya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu berdiri lebih tegak. Kepalanya miring. Dan ketika Adela berhenti, bayangan itu masih membuka mulut. Seakan melanjutkan lagu sendiri. Monica melihat semuanya dari kursi penonton. Tangannya gemetar. Ia sadar kini, susuk itu tidak lagi berada di tubuhnya. Tapi jiwanya belum kembali. Ia hanya dipindahkan. Seperti barang titipan. Malam konser tiba. Penonton membludak. Sorak-sorai mengguncang gedung. Adela berdiri di balik tirai. Kostumnya indah. Wajahnya berseri. Namun saat tirai belum dibuka, ia berbisik, "Aku capek." Tangannya mencengkeram dada. Dan dari balik kulitnya, terasa gerakan kecil. Seperti seseorang menepuk dari dalam. Lampu menyala. Adela melangkah. Dan di saat itulah, Monica merasakan sesuatu terlepas. Dadanya sesak, kepalanya ringan. Ia menjerit pelan. Karena ia tahu, yang naik panggung bukan lagi Adela sepenuhnya.
Di tengah lagu kedua, Adela berhenti bernyanyi. Penonton terdiam. ia menunduk, lalu tertawa. Tertawa dengan suara yang bukan miliknya. "Terima kasih," katanya ke mikrofon. "Satu tubuh lagi, sudah cukup." Lampu berkedip. Beberapa penonton bersumpah melihat. Dua wajah bertumpuk di wajah Adela. Satu menangis, satu tersenyum lebar. Monica berdiri. Ia berteriak memanggil nama Adela. Dan untuk sepersekian detik, mata Adela berkedip. Air mata mengalir. Tolong. Suaranya lirih. Namun sebelum kata itu selesai, tubuhnya kembali tegak. Dan lagu dilanjutkan. Konser itu disebut-sebut sebagai penampilan terbaik Adela sepanjang karirnya. Tak ada yang tahu bahwa di balik gemuruh tepuk tangan, satu jiwa dikunci rapat. Dan satu jiwa lain akhirnya menemukan panggungnya sendiri. Di akhir konser, Monica hanya berbisik, "Sekarang, giliran aku pulang." Lampu mati. Dan dari balik panggung, terdengar satu tawa panjang. Bukan tawa manusia. Sejak malam konser itu, Adela tidak pernah kembali ke rumahnya sendiri. Tubuhnya ada. Wajahnya muncul di televisi. Namanya disebut di radio. Namun dirinya tidak pernah benar-benar pulang. Ia sering ditemukan duduk diam di kamar hotel, menatap cermin tanpa berkedip. Jika diajak bicara, ia menjawab dengan nada sopan. Terlalu sopan. Seperti orang yang sedang meniru manusia. Monica mulai menghilang dari dunia hiburan. Manajer tidak bisa menghubunginya. Ponselnya mati. Kontrak-kontraknya terbengkalai. Namun setiap malam, Monica selalu datang ke satu tempat yang sama. Depan gedung konser kosong. Tempat Adela tampil. Ia duduk di kursi paling belakang. Sendirian. Menunggu. Monica sudah menemukan jawabannya. Susuk tidak hanya memakan raga. Ia menukar identitas. Siapa yang lebih sering dipuja, lebih sering dipanggil namanya, lebih sering disebut dengan penuh hasrat, akan perlahan diisi. Bukan oleh setan, tapi oleh keinginan manusia yang dikumpulkan. Suatu malam, Monica berhasil masuk ke ruang rias Adela. Adela sedang berdiri menghadap cermin. Adela. Panggil Monica pelan. Perempuan di depan cermin itu menoleh. Tersenyum. "Nama itu indah ya," katanya. Monica gemetar. "Itu namaku," jawabnya lirih. "Itu hidupmu." Adela menggeleng pelan. "Bukan," katanya. "Itu panggungku." Adela mulai lupa hal-hal kecil. Ia lupa kampung halamannya, lupa suara ibunya, lupa rasa lapar. Namun ia selalu ingat lagu, ingat sorotan lampu, ingat tepuk tangan. Setiap kali lampu panggung menyala, wajahnya semakin bukan wajahnya. Kulitnya terlihat lebih halus, matanya lebih dalam, senyumnya terlalu sempurna, seperti topeng yang dipahat dengan sabar. Monica mendatangi kembali dukun tua itu, namun gubuknya sudah kosong. Hanya tersisa bau tanah basah dan bekas lilin hitam. Di dinding, tertulis dengan arang. Nama bisa dipakai bergantian, tapi tubuh hanya satu. Monica menangis. Ia sadar, satu-satunya cara mengakhiri ini adalah menghentikan pertunjukan. Malam itu, Adela dijadwalkan tampil di acara televisi nasional. Siaran langsung. Semua orang menunggu. Dan tepat sebelum siaran dimulai, Monica muncul di tengah studio. Ia berjalan ke arah panggung. Stop acaranya, teriak Monica. Kamera tetap menyala. Adela menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat marah. "Turunkan dia," katanya singkat. Namun sebelum kru bergerak, Lampu studio padam. Gelap total. dalam gelap, suara Monica terdengar. "Aku gak mau terkenal lagi. Aku cuma mau balik." Lalu suara lain menyahut. Lebih dalam, lebih ramai. "Kalau begitu, siapa yang akan kami pakai?" Lampu menyala kembali. Adela berdiri sendirian di panggung. Monica menghilang. Siaran tetap berjalan. Penonton di rumah melihat Adela bernyanyi dengan luar biasa. Namun kru studio menemukan sesuatu.
di balik panggung, sepatu Monica, dan di dalamnya, sehelai rambut panjang yang bukan milik manusia. Sejak malam itu, nama Monica tidak pernah disebut lagi, tidak dikontrak, tidak diingatan orang, seolah ia tidak pernah ada. Namun setiap kali Adela naik panggung, di lagu ketiga, ada satu nada yang selalu meleset. Dan di nada itu, penonton yang peka bersumpah, mendengar dua suara. Satu bernyanyi, satu menangis. Sejak malam Monica menghilang, sesuatu yang paling sederhana ikut lenyap dari diri Adela. Bayangannya sendiri. Awalnya ia mengira itu hanya efek lampu panggung. Namun saat pagi hari, di kamar hotel yang diterangi matahari, tubuhnya berdiri tegak di depan jendela, tanpa bayangan di lantai. Adela menatap kosong, tangannya gemetar. Ia mencoba bergerak. Tidak ada yang mengikuti. Manajernya berkata Adela tampak semakin cantik. Produser memuji auranya yang berbeda. Penonton menyebutnya bukan biduan biasa. Tidak ada yang sadar. Setiap pujian adalah paku lain yang menahan sesuatu di dalam tubuhnya. Adela mulai mendengar suara Monica. Bukan suara teriak, bukan suara marah. Suara itu selalu datang saat Adela sendirian. Kita ganti ya. Sekarang giliran aku tampil. Suatu malam, Adela terbangun di ruang rias. Tanpa ingat bagaimana ia sampai di sana. Lampu menyala sendiri. Cermin-cermin berembun di kaca. Tertulis dengan jari. Namaku masih dipakai. Adela memukul cermin itu. Retak, Namun bayangannya tidak ikut pecah. Ia kembali ke kampung. Bukan untuk liburan. Bukan untuk pulang. Tapi untuk mencari sisa Monica. Rumah Monica kosong. Ibu Monica duduk di teras, menatap jalan tanpa fokus. "Bu, Monica kemana?" tanya Adela. Perempuan tua itu tersenyum bingung. "Siapa Monica?" Adela membeku. Di kamar Monica, Adela menemukan satu benda. Buku catatan kecil, berisi tulisan tangan Monica. Halaman terakhir berbunyi, "Kalau kamu baca ini, berarti aku sudah dipakai sampai habis. Jangan takut kehilangan panggung. Takutlah kalau panggung mulai mengingat namamu lebih dari ibumu." Malam itu, Adela bermimpi berdiri di panggung yang tidak pernah ia kenal. Penontonnya bukan manusia. Wajah mereka kosong. Tepuk tangan mereka tidak bersuara. Di tengah panggung, Monica berdiri. "Kamu boleh turun," kata Monica. "Sekarang aku yang nyanyi." Adela mencoba bergerak. Tubuhnya kaku. "Kalau aku turun, aku kemana?" tanya Adela. Monica tersenyum sedih. "Ke tempat aku sekarang." Adela terbangun sambil berteriak. Di dadanya, Bekas luka kecil muncul, seperti bekas jahitan halus. Dan dari luka itu, keluar bau logam tua. Konser besar diumumkan. konser puncak akhir adalah Satu malam, satu panggung, disiarkan nasional. Adela tahu, ini bukan puncak, ini penyerahan. Sehari sebelum konser, Adela melihat namanya berubah. Di poster, masih tertulis, Adela. Namun jika diperhatikan lama-lama, huruf itu bergetar, dan perlahan membentuk nama lain. Monica. Malam konser tiba. Lampu menyala. musik mengalun. Saat Adela melangkah ke tengah panggung, ia merasakan sesuatu meninggalkan tubuhnya. Perlahan, ringan, kosong. Ia menyanyi. Penonton histeris. Namun di balik suaranya, ada suara kedua. Lebih lirih, lebih lapar. Di akhir lagu terakhir, Adela melihat ke arah penonton. Di barisan depan, Monica duduk, Tersenyum. dan bertepuk tangan. Lampu mati. Keesokan harinya, Berita menyebut konser itu sempurna. Namun Adela tidak pernah keluar dari ruang ganti. Yang keluar hanyalah seorang perempuan. Dengan wajah sama, nama sama, tapi tanpa ingatan. Dan di papan jadwal manggung berikutnya, untuk pertama kalinya, tercantum dua nama. Adela dan Monica.
Tidak ada konferensi pers. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada penjelasan. Adela tetap tampil. Atau setidaknya, sesuatu dengan wajah Adela tetap tampil. Sejak konser itu, orang-orang mulai merasakan keanehan kecil. Adela tidak pernah salah nada. Tidak pernah lupa lirik. Tidak pernah terlihat lelah. Namun setiap selesai tampil, ia selalu diam lebih lama dari sebelumnya. Menatap penonton kosong. Seolah menghitung sesuatu. Manajer Adela suatu malam memberanikan diri bertanya, "Kamu gak capek?" Perempuan itu menoleh. Senyumnya muncul terlambat setengah detik. "Capek itu apa?" jawabnya. Di balik panggung, cermin mulai ditutup kain hitam. Bukan karena retak. Bukan karena pecah. Tapi karena beberapa kru bersumpah. Melihat dua pantulan. Saat Adela berdiri sendirian. Satu tersenyum. Satu lagi tidak. Nama Monica mulai muncul kembali. Bukan sebagai orang. Tapi sebagai bisikan. Di komentar video. Di catatan penggemar. Di mimpi orang-orang yang terlalu sering menonton Adela. Kayaknya dulu ada biduan mirip dia ya. Kok suaranya kadang beda? Kenapa aku mimpi nyanyi lagu yang gak pernah aku hafal? Ibu Monica suatu malam datang ke konser. Ia berdiri di barisan belakang. Tidak berteriak. Tidak menangis. Saat Adela menyanyikan lagu terakhir, mata perempuan tua itu berkaca-kaca. "Itu suara anak saya," katanya pelan. Tapi tubuhnya bukan. Adela, atau apapun yang memakai nama itu, mulai mengalami kerusakan kecil. Kadang ia lupa berhenti bernyanyi. Meski musik sudah selesai. Kadang ia terus tersenyum. Meski penonton sudah pulang. Seolah panggung masih ada. Meski dunia sudah gelap. Suatu malam hujan. Adela menghilang. Bukan meninggal. Bukan kabur. Ia hanya tidak pernah sampai ke panggung. Mobil jemputan ditemukan kosong. Lampu menyala. Radio memutar lagu lama Monica. Di kamar rias terakhir, terdapat satu tulisan di dinding. Satu suara sudah cukup. Beberapa bulan kemudian, seorang biduan baru muncul. Wajahnya berbeda. Namanya berbeda. Namun cara ia menatap panggung, cara ia tersenyum sebelum bernyanyi, terlalu familiar. Dan di nada tinggi tertentu, dua suara kembali terdengar. Orang-orang bilang ini cuma mitos. Katanya, kalau ingin cepat terkenal, jangan iri, jangan serakah. Karena panggung tidak memilih siapa yang baik. Panggung hanya memilih siapa yang bersedia ditinggalkan sebagai manusia. Dan sampai hari ini, jika kamu menonton biduan terlalu lama, Sendirian. di malam sunyi, perhatikan pantulan layar. Kalau senyummu muncul sedetik lebih lambat dari wajahmu, mungkin bukan kamu yang sedang menonton, tapi sesuatu yang sedang menunggu giliran naik panggung.